Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52 dari sesi kami satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami tentang simulasi diskrit menggunakan software Flexsim dan simulasi dinamis menggunakan software Vensim tentang analisis simulasi sistem produksi bakmi di UMKM Bakmi Saudagar dengan software Flexsim dan Vensim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Moza Sasikirana, Ripapusa dengan NPM 23067. Saya Gita Cahaya Kurniawati dengan NPM 23071. Baik, jadi di sini saya akan membuat simulasi model menggunakan software Flexim, yaitu menggunakan sistem diskrit untuk produksi bakmi ayam di UMKM Bakmi Saudagar. Nah, setelah kita membuka new model pada Flexim, kita akan diberi tampilan seperti ini. Kita isi time units-nya second, length units-nya meter, dan weight units-nya liter. Kemudian mode start-nya kita ganti pada 12. Kemudian tanggalnya kita ganti 7 bulan 5 2025, yaitu waktu pengamatan. Kita klik OK. Kemudian ini adalah lembar kerja baru. Kita akan memasukkan objek pada library fixed research, yaitu yang pertama kita akan memasukkan source, di mana source ini untuk membuat item aliran dan melepaskan ke objek hilir. Kita atur. Kemudian kita klik 2 kali pada research. Untuk arrival style-nya kita tetap inter arrival time. Kemudian flow item class-nya kita tetap box. Kita ganti namanya menjadi kedatangan bahan baku. Kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita akan menarik queue sebagai bakmi ayam. Kita atur. Kita klik 2 kali pada queue. Queue ini untuk menyimpan item aliran sampai objek siap untuk diambil. Untuk queue ini kita beri nama bakmi ayam. Kemudian untuk maksimum kontennya kita isi 100. Untuk batchingnya di sini performnya kita klik centang, kemudian untuk target batch size-nya kita isi 5. Oke. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita akan menambahkan prosesor sebagai stasiun kerja yang pertama, yaitu perebusan mie. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita beri nama perebusan mie. Prosesor ini gunanya untuk mensimulasikan aliran item yang diproses pada stasiun kerjanya. Kemudian untuk maksimal kontennya kita isi 4. Kemudian untuk ya kita apply dulu. Apply, kita klik OK. Kemudian masuk ke proses yang kedua, yaitu adalah pencampuran bumbu. Kita gunakan prosesor lagi. Kita taruh lagi. Kita klik 2 kali, kita beri nama pencampuran bumbu. Kemudian untuk maksimal kontennya kita isi 2. Karena pada Bakmi Saudagar mereka melakukan proses pencampuran bumbunya ini maksimal 2 kali. 2 produk. Kita klik apply. Kita klik OK. Selanjutnya, pada UMKM Bakmi Saudagar ini mereka melakukan pengemasan dan juga penataan topping dalam satu waktu yang sama. Kita gunakan multiprosesor. Multiprosesor ini untuk
mirip dengan prosesor, di mana tetapi dia dapat mensimulasikan item aliran melalui urutan dua atau lebih proses. Kita ganti nama menggunakan dengan proses akhir. Pada proses pertama kita beri nama pengemasan. Kemudian pada kita klik plus di sini untuk menambahkan proses yang kedua yaitu penataan topik. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan queue sebagai baki tumpuk sebelum menuju ke proses penjualan. Kita beri nama baki tumpuk. Di mana untuk maksimal kontennya di sini kita isi 50. Kemudian kita centang bagian perform batching-nya. Untuk targetnya kita isi 2. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya untuk proses penjualan atau yang terakhir, kita menggunakan sync, di mana sync ini berguna untuk mengeluarkan atau keluaran aliran item dari model simulasi saat sudah selesai atau akan menuju ke penjualan. Kita klik 2 kali pada sync. Kita beri nama kasir. Untuk recyclingnya kita tetap do not recycle flow item. Kemudian untuk flow-nya, di sini kita centang bagian input ini adalah flow strategi dengan any port dan pull anything. Kita klik apply, kita klik OK. Untuk seperti ini, kita bisa rapi-rapikan. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke library task executor, di mana kita akan menambahkan operator. Nah, operator ini sendiri itu gunanya untuk sebagai karyawan atau tenaga kerja. Kita masukkan 2 operator. Oke, kita klik operator 1, klik 2 kali, kemudian kita beri nama pada operator 1, kita beri nama Muza, misalkan. Kemudian kita bisa mengganti shapes-nya menjadi male atau female, tapi kita tetap male saja. Kemudian kita ke general, kita bisa mengganti warna atau color di sini. Kita ganti menjadi abu. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian pada operator 2, sama, kita klik 2 kali, beri nama Mozi. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita akan menyambungkan semua proses ini menggunakan connect object yang ada di sini. Kita klik connect object A. Nah, connect object A ini sebagai penyambung untuk library yang sama. Misalkan fixed resource itu disambungkan dengan yang fixed resource juga. Misalkan kita akan menyambungkan source dengan queue, dengan prosesor. Kita sambungkan menggunakan connect object A. Kita sambungkan semuanya sampai akhir, sampai sync atau kasir. Kemudian kita akan menyambungkan operator pada proses yang membutuhkan operator. Kita menggunakan connect center port S ini untuk menyambungkan library yang berbeda, misalkan fixed resource dengan task executor. Kita klik operator, kita sambungkan pada bakmi ayam, kemudian klik operator lagi, kita sambungkan pada perebusan mie, kemudian pada pencampuran bumbu. Oke, kemudian untuk operator 2, kita sambungkan ke proses akhir, kemudian kita sambungkan ke baki tumpuk. Oke. Kemudian kita akan klik search yang tadi sudah kita
Untuk kita klik pada triggers, kita klik plus, tanda plus di sini. Untuk add a new trigger, kita pilih on creation. Kemudian pada on creation kita klik plus lagi, data, kemudian kita pilih set item type by percentage. Di mana kita isi untuk persennya di sini kita isi 70. 70%. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita klik queue atau bakmi ayam. Pada bagian flow, kita centang bagian use transport. Kita pilih by name, kita klik, kita pilih operator. Pada bakmi ayam ini tadi kita menyambungkan pada operator Moza. Jadi kita harus memilih pada operator yang kita sambungkan. Kita pilih klik select, kemudian kita klik apply. Kita klik OK. Kemudian untuk perebusan mie, kita ke flow, kita klik centang use transport, kemudian kita klik by name. Kita tadi juga menyambungkan ini pada operator Moza, kita pilih operator Moza. Kemudian untuk triggersnya, di sini kita klik add a new triggers, kita pilih on process finish, kita klik plus, kemudian kita pilih data, kita pilih set label. Pada bagian ini, my label kita ganti dengan check. Kemudian, nah pada prosesor ini kita akan menambahkan proses time. Nah, untuk mengolah data untuk proses time ini kita memerlukan X per feed. Maka dari itu kita harus klik statistik yang ada di taskbar di sini. Klik statistik, kita pilih X per feed. Kemudian kita pilih new. Nah, di sini kita beri nama data untuk perebusan mie. Kita pilih OK. Kemudian kita menuju ke data yang sudah kita masukkan pada Excel. Kita copy data perebusan mie. Kita klik. Kemudian kita masukkan ke X per feed. Kita pilih analyze. Kemudian kita enter data. Kita pilih enter atau edit data values. Kita pilih apply. Kita ke paste and from clipboard. Kemudian data akan langsung masuk ke current data di sini. Kita klik OK. Kita klik yes. Nah, kemudian sudah muncul hasil pengolahan data di sini. Menggunakan export fit, kita klik down saja. Kemudian kita masuk ke model, kita pilih automate fitting. Nah, di sini langsung terdapat hasil pengolahan data, di mana pada model untuk relatif skor tertinggi itu ada pada inverted Weibull E dengan nilai sebesar 88,71 dengan evaluation good yang menandakan data ini sudah baik, benar. Kita klik done. Kemudian kita menuju ke applications, kita pilih simulation representations. Nah, pada simulasi software kita pilih Flexsim. Dan kita klik apply. Pada bagian when using code ini kita klik, kemudian kita salin atau kita copy. Kemudian kita klik done. Dan ini juga klik done. Oke, ini kita silang. Kemudian kita menuju ke Flexsim lagi. Kita masukkan data yang sudah kita copy tadi ke process time atau kode yang sudah kita salin tadi. Nah, pada bagian stream ini kita ganti menjadi get stream. Kurung buka dan kurung tutup, kita klik current. Oke. Kemudian kita cek lagi pada triggers dan flow-nya. Apabila sudah, kita klik apply. Kita pilih OK. Kita lakukan pemasukan data ke seluruh proses dengan cara yang sama. Untuk pencampuran bumbu, kita klik flow, kita klik use transport, kita pilih by name, kita pilih Moza, kita klik select. Kemudian untuk triggersnya masih sama, kita add new, process finish, data set label. Kita ganti dengan check. Kemudian sekarang kita melakukan pengolahan data untuk pencampuran bumbu. Kita ke Excel, kita copy data pencampuran bumbu. Kita ke expert fit, kita klik new, kita beri nama pencampuran bumbu. Kita klik OK, analyze, enter data, enter atau edit data values, kita klik apply, paste, and from clipboard. Langsung muncul datanya, kita klik OK, yes. Kemudian langsung muncul pengolahan data, kita klik done. Kita ke model, kita ke automate fitting. Nah, pada proses pencampuran bumbu,
Untuk model dengan relatif skor tertinggi itu adalah Johnson SB dengan nilai sebesar 82,50 dengan evaluation good. Kita klik done, kita ke applications, kita ke simulation representation, sim, apply, dan kita copy lagi untuk kodenya. Kita klik done, juga kita X. Kita masuk ke flexi lagi, kita masukkan pada proses time, pencampuran bumbu. Nah, pada bagian ini kita ganti dengan get string, ini kita cure. Kemudian kita cek lagi untuk flow dan triggersnya. Sudah, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian untuk yang pada proses akhir dari multiprosesor, kita ke pengemasan terlebih dahulu. Kita gunakan flow use transport by name, karena tadi kita menyambungkan ini pada operator multi, jadi kita pilih operator multi agar operator dapat mengerjakan proses yang ada pada multiprosesor. Kemudian kita ke ini, kita olah data. Tadi pengemasan, kita copy yang pengemasan. Klik, kita copy, masukkan pada export fit. Kemudian kita ke model. Nah, pada proses pengemasan ini, model dengan relatif skor tertinggi adalah beta dengan nilai 89,52 dengan evaluation good. Kita klik done, kita klik applications, simulasi representations, ke sini, apply, kita copy kodenya, kita klik done. Kita masukkan pada pengemasan. Sama, ini kita ganti dengan get string. Kemudian untuk penataan topping, proses tanya kita olah dulu di export fit, kita klik kita copy data penataan topping, kemudian kita masuk export fit, kita klik view penataan topping, kita klik analyze, terdata. Nah, pada proses penataan topping, model dengan relatif skor tertinggi adalah Erlang dengan relatif skor 82,26 dengan evaluation good. Kemudian kita ke application, sama kita klik vaksin. Kita ke vaksin, kita masukkan pada proses time penataan topping. Oke. Kita ketik current. Oke, kemudian kita klik apply, kita cek dulu untuk flow-nya. Oke, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini bisa dilihat pada compiler konsol di sini terdapat langsung terdeteksi error yang terdapat pada proses akhir. Kita cek kemungkinan kita salah memasukkan data atau salah mengetikkan data. Kita cek pada proses item yang benar. Nah, di sini kita hapus flow-nya. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita akan coba nanti ketika kita running. Kita close dulu. Kemudian kita ke pakai tumpuk. Kita ke bagian flow item, kita klik use transport. Kita menggunakan operator multi. Kemudian kita klik apply. Oke. Kemudian, nah, model yang kita buat sudah jadi. Sekarang kita coba running. Sebelum running kita ke debug dulu, kita ke compiler console. Sambil kita running. Sebelum kita running kita mengubah runtime dulu. Kita klik di sini.
Kita pilih stop time-nya. Kita isi eh, dalam UMKM Bakmi Saudagar itu jam kerjanya itu 9 jam. Nah, kita 9 jam itu kita jadikan detik. Kemudian pada date and time, kita klik plus 9. Plus. Klik. Kita ketikkan 9. Kemudian kita ke tanggal, kita ketikkan 21 di tanggal 7. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita running. Kita percepat. Oke, untuk mengetahui atau persentase atau hasil dari produk yang diproduksi, kita klik stop dulu, kita reset, kita ke dashboard, kita klik dashboard, kita add a dashboard. Di sini kita tarik average WIP pada library WIP template. Kita lepas di sini. Nah, pada bagian ini kita klik plus. Pada bagian objek kita select objek. Kita pilih objek yang terdapat proses saja. Kita klik source, queue, prosesor, dan multiprosesor. Kita klik OK. Kemudian kita klik apply. Kita klik OK. Kita adjust peletakan average. Selanjutnya kita akan menampilkan uh, proses seperti adanya idle block dan terjadinya proses itu menggunakan state bar pada library state templates. Ini kita pilih yang state bar, kita tarik, kita masukkan ke sini. Pada bagian objek, kita klik plus, select objek, kita pilih objek yang sama yang kita masukkan pada average WIP tadi, yaitu source, queue, prosesor, dan multiprosesor. Oke, nah pada stage di sini kita hanya akan menggunakan bar idle, processing, dan block saja. Jadi kita pada bagian analyze, ini kita ubah menjadi util list. Nah, yang bagian yang tidak kita gunakan ini kita ubah menjadi exclude. Supaya tidak terjadi error, kita lakukan klik benar-benar mengubah menjadi exclude. Nah, pada bagian visible ini kita centang yang kita gunakan saja. Yang tidak kita gunakan, kita blok. Kemudian kita hapus menggunakan X di sini. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, besar sedikit. Kemudian kita running, kita reset, kita running lagi. Nah, kita langsung ke jam akhirnya. Kita percepat. Nah, oke, di sini sudah pada jam akhir. Kita bisa melihat output dari average WIP, di mana average WIP ini menunjukkan pada stasiun kerja itu berapa produk yang sudah diproses atau diproduksi. Sudah hampir pada proses akhirnya. Pada kedatangan bahan baku ini itu sebanyak 0 produk, pada bakmi ayam ini sebanyak 98 produk, pada bakmi baki tumpuk sebanyak 1 produk, perebusan mie sebanyak 4 produk, dan pencampuran bumbu 2 produk, proses akhir 1 produk. Pada state bar ini menunjukkan adanya idle, processing, dan block pada setiap proses. Dapat dilihat pada kedatangan bahan baku terdapat blok 100%. Kemudian pada perebusan mie ini terjadi proses 69,58% dan untuk bloknya 30,09%. Pada pencampuran bumbu terjadi proses 42,92% dan untuk bloknya 56,64%. Pada proses akhir terjadi idle 37,71% dan processing 62,29%. Selanjutnya kita klik. Ini adalah model atau simulasi yang terjadi di UMKM Bakmi Saudagar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perbaikan pada simulasi model ini agar tidak terjadi blok yang terlalu tinggi pada setiap proses. Nah, yang pertama kita akan menaruh source. Pada library fixed resource terdapat objek source kita taruh, di mana objek source ini itu adalah membuat item aliran dan melepaskan objek ke hilir. Pada item source ini kita klik 2 kali, kita beri nama kedatangan bahan baku. Kemudian untuk uh, inter arrival time-nya ini kita ubah menjadi
periodic rates, kita pilih hourly rates, custom daily repeat. Kemudian kita ubah semua ini menjadi 50. Kemudian apabila sudah, pada arrival style ini kita tetap enter arrival time. Kemudian kita ke trigger, kita klik plus di sini atau add new trigger, kita ke on creations. Kemudian pada on creations kita klik plus, kita pilih data dan set label. Pada on creations kita klik plus, kita klik data, kita pilih, mohon maaf, set item type by percentage. Kemudian presentasinya di sini kita ganti 30. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Selanjutnya untuk proses produksi bakmi ayam di UMKM Bakmi Saudagar ini, proses selanjutnya kita menggunakan queue atau objek queue pada library fixed resource. Kita taruh di sini, kita klik 2 kali. Di sini sebagai bakmi ayam. Bakmi ayam. Kemudian untuk max kontennya di sini kita isi 30. Kemudian kita centang pada perform batching-nya ini sebanyak 2. Klik apply, kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah menuju ke proses pembuatan, yaitu yang pertama adalah perebusan mie. Kita menggunakan prosesor pada library fixed resource. Nah, untuk prosesor yang pertama ini kita beri nama perebusan mie. Kemudian kita ke max kontennya di sini kita tetap 1. Kita klik apply. Kita rapikan sedikit. Kemudian kita gunakan prosesor lagi pada library fixed resource untuk proses yang selanjutnya, yaitu adalah pencampuran. Kita klik 2 kali pada prosesor. Kita beri nama pencampuran bumbu. Max kontennya kita pilih 1, kita klik apply dulu. Oke. Selanjutnya kita add lagi, kita tarik lagi prosesor untuk proses menata topping. Klik 2 kali pada prosesor, kemudian kita beri nama menata topping dengan maksimum kontennya 1. Klik apply, dan oke. Setelah menata topping, proses atau produk, kita klik queue pada fixed resource sebagai bagi tumpuk, di mana setelah proses menata topping, produk akan dibawa ke bagi tumpuk. Sebelum menuju ke proses selanjutnya, kita beri nama bagi tumpuk. Kemudian untuk maksimum kontennya di sini kita ketik 30 dengan perform patching-nya itu adalah 1. Kemudian kita klik apply dulu. Kita klik OK. Selanjutnya, setelah menuju ke bagi tumpuk, misalnya adalah proses pengemasan, di mana kita menggunakan objek combiner. Objek combiner kita letakkan, di mana objek combiner ini adalah untuk mengelompokkan beberapa item aliran bersama-sama atau untuk pengemasan ke dalam item lain. Kita beri nama pengemasan, di mana pada proses time-nya ini kita klik OK dulu. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu kita menggunakan objek sync. Kita tarik, kita taruh. Di mana sync ini adalah untuk mensimulasikan keluaran aliran item dari model simulasi saat selesai atau keluaran dari produk. Kita beri nama kasir. Pada recycling ini kita pilih do not recycle flow time. Kemudian pada flow, bagian flow kita pilih input, ini adalah full strategi kita cetak. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita menuju ke library task executor, di mana kita akan menambahkan operator, di mana operator di sini sebagai karyawan atau pekerja yang akan membantu setiap stasiun kerja atau setiap proses dari pembuatan bakmi ayam. Kita tambahkan 2 operator. Oke, pada operator 1, kita klik. Kemudian kita bisa beri nama pada operator 1. Operator 1 kita beri nama Musa. Kemudian ini tetap sama, kita pada section general kita bisa mengubah warna dari operator kita. Sini kita ubah menjadi abu-abu, kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada operator 2, kita klik 2 kali. Kita beri nama musik. Tidak bisa diganti warna, kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Apabila semua objek sudah tertata, kemudian kita akan menghubungkan setiap objek atau proses dengan menggunakan connect object yang ada pada taskbar ini. Kita pilih A. Untuk connect objek A ini itu digunakan untuk menyambungkan objek
dalam satu library yang sama. Misalkan pada fixed research itu terdapat search, queue, dan processor, sync, combiner itu dalam satu library fixed research. Fixed research. Kita klik untuk kita sambungkan semuanya. Oke. Kemudian untuk menyambungkan library yang berbeda, misalkan fixed resource dengan task executor, itu kita menggunakan connect center port S. Seperti contohnya operator, kita sambungkan pada proses-proses atau stasiun kerja yang membutuhkan operator. Kita sambungkan operator satu atau misalnya ke bakmi ayam, kemudian ke perebusan mie, kemudian ke pencampuran bumbu. Kemudian untuk musik kita sambungkan ke menata topping, ke baki tumpuk, kemudian ke pengemasan. Kita, oke. Apabila sudah disambungkan, sekarang kita akan mengatur agar operator ini dapat membantu atau dapat menyambung proses di setiap stasiun kerja. Pada queue bakmi ayam, kita klik di flow, kita centang use transport, kemudian kita pilih by name, kita klik operator. Nah, pada bakmi ayam atau objek bakmi ayam, proses stasiun kerja pada bakmi ayam ini tadi kita sambungkan dengan operator Moza. Jadi kita klik operator Moza. Kita harus menyamakan sesuai dengan yang sudah kita sambungkan. Apabila tidak, nanti tidak akan bisa bekerja. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya pada proses perebusan mie, kita klik flow, use transport, by name, operator, tadi kita sambungkan pada operator Moza, kita klik. Kemudian untuk perebusan mie, kita klik pada bagian triggers, kita plus, kita pilih on process finish, kita klik plus lagi, kita pilih data dan set. Pada bagian ini kita ganti dengan check. Oke. Kemudian pada proses time dari perebusan mie ini, kita harus mengolah data yang sudah kita dapatkan melalui expert feed. Kita klik pada statistik, kita klik expert feed. Di sini muncul, kita klik new, kita beri nama perebusan mie. Kita klik OK. Nah, sebelum kita memasukkan data, kita harus membuka Excel. Kita menuju ke Excel untuk menyalin data pada data perebusan mie. Kita copy, dan kita menuju ke expert feed. Kita klik analyze, kemudian kita enter data, kita pilih enter atau edit data, kita pilih apply, kita klik paste add and from clipboard. Data sudah terpaste di sini, kemudian kita klik OK. Kita klik yes. Terdapat hasil pengolahan data dari perebusan. Kita klik down saja. Kemudian kita ke model, kita klik automate fitting. Nah, di sini dapat terlihat hasil dari pengolahan data, di mana pada perebusan ini, yang pertama atau memiliki relatif skor tertinggi adalah inverted Weibull A, di mana dengan nilai 88,71 dengan evaluation good. Kemudian kita klik done, kemudian kita ke applications, kita klik simulations representations, kita klik pada simulasi software ini, kita pilih Flexsim, kemudian kita klik apply. Nah, pada inverted Weibull ini kita klik, kemudian kita copy. Klik OK. Kita klik done, ini juga klik done, ini kita setup. Kemudian kita kembali ke Flexsim. Nah, kita masukkan data yang sudah kita copy tadi, yang sudah kita proses di expert feed ke process time. Inverted Weibull. Nah, pada bagian stream ini kita hapus, kita ganti dengan get stream. Kita current. Oke, kalau sudah, kita cek lagi untuk flow dan triggersnya. Bila sudah, maka kita klik apply dan kita klik OK. Selanjutnya pada pencampuran bumbu. Sama seperti proses perebusan mie tadi, kita ke flow dulu saja. Kita centang use transport, kita pilih by name. Nah, karena pencampuran bumbu kita tadi menyambungkan dengan operator Moza, kita pilih operator Moza. Kemudian kita cek untuk triggersnya. Nah, kita klik
plus add new triggers, kita pilih on process finish, kita klik plus lagi, kita pilih data dan set label. Kemudian ini kita ganti. Untuk proses time-nya kita olah lagi. Kita buka Excel, kemudian kita salin data pencampuran bumbu, kemudian kita ke export feed, kita klik new, kita beri nama pencampuran bumbu. Kita klik OK, kita klik analyze, kita enter data, enter and edit data, kita klik apply, kemudian kita paste add and from clipboard, kemudian kita klik OK, kita pilih yes, terdapat hasil pengolahan data, kita pilih done saja, kita ke model, automated fitting, dan pada proses pencampuran bumbu, relatif skor tertinggi yaitu Johnson SB dengan nilai 82,50, dengan evaluationsnya itu good. Kemudian kita klik done, kemudian kita ke applications, kita ke simulation software, kita klik Flexsim, kita pilih apply. Nah, pada ini kita salin lagi, copy, yes, oke, kita klik done, ini juga done, ini kita X. Selanjutnya kita ke Flexsim lagi, untuk memasukkan data pencampuran bumbu. Kita paste, stream kita ubah menjadi get stream current. Oke. Kemudian kita cek untuk flow-nya dan untuk triggersnya. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian untuk menata topping, kita lakukan sama seperti proses sebelumnya atau stasiun kerja sebelumnya. Terus, untuk menata topping, tadi kita menyambungkan pada operator kedua, yaitu Musi. Jadi kita pilih yang Musi, kita klik select. Kemudian triggersnya, on process finish, data set label. Kita ganti menjadi check. Kemudian untuk prosesnya, di proses time-nya kita olah lagi data, kita masuk ke Excel, bagian menata topping. Kita copy, kemudian kita ke export feed, kita klik new, kita beri nama menata, klik OK. Sama seperti pengolahan data sebelumnya, enter data, apply. Di sini terdapat hasil pengolahan data dari proses menata topping, di mana letter score tertinggi yaitu Erlang dengan nilai sebesar 82,26, dengan evaluations good. Berarti ini sudah benar. Kita klik done, kita pilih applications, simulation representation, software simulasi, kita pilih Flexsim, kita klik apply. Dan kita copy kodenya. Oke, kita klik done, dan kita X. Kita masukkan datanya pada proses time menata topping. Jangan lupa ini diganti dengan get string current. Kita cek flow-nya dan triggersnya. Sudah. Kemudian kita klik apply. Kita pilih OK. Selanjutnya pada bagi tumpuk atau objek queue, kita klik. Maksimum kontennya 30, perform batching-nya 1. Pada flow-nya kita pilih use transport, kita pilih by name, tadi kita menghubungkan dengan operator Musi. Kita pilih select. Kemudian untuk triggersnya kita tidak menggunakan triggers, kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya pada proses pengemasan. Ini proses pengemasan ini kita flow-nya kita use transport, kita pilih by name. Tadi kita menyambungkan pada operator Musi, kita pilih select. Kemudian triggers kita OK, on process finish. Kita pilih data set label dan kita ganti dengan check. Kemudian untuk proses time-nya kita olah lagi. Kita klik new, kita pilih pengemasan, kita klik OK, kita klik analyze, kita enter data.
Pada proses pengemasan ini, relatif skor tertinggi yaitu beta dengan nilai 89,52 dengan evaluation good. Kita klik dan kita klik application, simulasi representations, software, kita klik apply, dan kita copy, dan kita masukkan ke software vaksin di proses time. Oke, kita ganti dengan get stream, cure, and kita pada proses time ini kita klik use transfer. Kita klik apply, kita cek dulu untuk flow-nya, kita klik apply ya, selesai, kita klik OK. Kemudian pada search, pada sync atau kasir, kita oke, oke, oke. Kemudian kita coba klik debug, kita pilih compiler console. Dan kita sebelum kita running, kita akan set time terlebih dahulu. Untuk stop time-nya kita centang, kemudian di second ini kita hitung berapa lama waktu jam kerja. Karena pada bakmi saudagar ini 9 jam, kita gunakan 9 jam. Kemudian kita running. Percepat. Bisa lihat tidak ada yang error dari sistem. Selanjutnya kita akan menampilkan data proses atau setiap stasiun kerja. Kita klik dashboard, kemudian kita tarik average WIP. Kita pada sini kita klik objek, select objek, kemudian kita pilih objek yang memiliki proses. Di sini ada objek source, queue, processor, dan combiner. Klik select, kemudian kita apply, oke. Kita atur besar kecil dari average WIP. Kemudian di bawahnya kita letakkan state bar pada library state templates. Kita tarik dan lepas pada dashboard. Kita klik objek, select objek. Kita klik objek yang memiliki proses saja. Kita klik select. Terdapat kedatangan bahan baku, bakmi ayam, baki tumpuk, perebusan mie, pencampuran bumbu, penataan topping, dan pengemasan. Kemudian pada hasil state bar-nya nanti, kita hanya menampilkan idle, processing, dan block. Untuk yang kita gunakan, yang tidak kita gunakan, kita biarkan dia exclude. Dan untuk centangnya, kita centang yang kita gunakan saja. Kemudian untuk dari generating yang tidak kita gunakan ini kita blok, kita hapus. Dan kita klik apply, kita klik OK. Dan kita atur untuk state bar-nya. Kemudian kita running. Oke. Di sini dapat terlihat output average WIP, di mana average WIP itu menunjukkan atau berfungsi untuk menghitung jumlah produk yang telah selesai atau sebagian telah selesai dan belum mencapai tahap akhir menggunakan dua tabel yang berisi penyebutan jenis dan jumlah item. Di sini terlihat ada objek dan average WIP, di mana pada kedatangan bahan baku terdapat 0 produk kemudian pada bakmi ayam terdapat 2 produk, kemudian pada baki tumpuk terdapat 1 produk, pada perebusan mie terdapat 1 produk, pada pencampuran bumbu 1 produk, penataan topping 1 produk, dan pengemasan 1 produk. Kemudian pada output state bar ini berfungsi untuk membuat diagram batang dengan menghitung waktu persentase setiap objek dalam berbagai proses. Contohnya pada perebusan mie terdapat idle time senilai 67,33%, kemudian pada processing 14,29%, dan pada blok 18,38%. Pada pencampuran bumbu, idle time sebanyak 64,20%, processing sebanyak 17,13%, blok sebanyak 18,67%. Karena di sini terdapat blok,
kita bisa mengatur, misalkan ini kita buat satu, sini kita gunakan 10. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita klik running, terdapat output average WIP dan state bar. Pada output state bar, terlihat ada idle dan processing, di mana pada proses perebusan mie terdapat idle sebesar 52,97% dan processing sebesar 47,03% dan seterusnya. Nah, stop. Oke, selanjutnya di sini kami akan membuat model untuk sistem dinamis menggunakan software Fansim. Untuk pertama-tama kita membuka software Fansimnya terlebih dahulu dan kita klik New Model. Lalu di sini di initial time-nya kita klik 1 karena dimulai dari bulan pertama dan final time-nya itu kita taruh di 5, yang dimana bulan kelima. Terus untuk time step-nya itu tetap 1 dan units for time-nya itu mon karena satuannya bulan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita kita klik variabel dan kita buat variabel ketersediaan bahan baku. Ini variabel yang pertama. Lalu terdapat variabel yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku ini. Ada bakmi hasil produksi, lalu ada variabel bahan baku kedaluarsa di gudang. Lalu untuk variabel yang ketiga ini ada permintaan pelanggan. Nah, dari tiga variabel yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku pasti ada variabel yang mempengaruhi dari tiga variabel tersebut juga. Yang pertama ini dari yang mempengaruhi bakmi hasil produksi ini terdapat variabel jumlah produksi maksimal dan persentase keberhasilan produksi. Lalu di variabel bahan baku kadaluarsa di gudang ini terdapat variabel yang mempengaruhi yaitu persentase bahan baku kadaluarsa. Nah, lalu pada variabel permintaan pelanggan yang mempengaruhi ada rasio permintaan, rasio permintaan bulanan, dan jumlah permintaan. Oke. Nah, dari variabel jumlah permintaan terdapat ini variabel yang mempengaruhi juga yaitu dari peningkatan permintaan. Lalu kalau ada peningkatan pasti ada penurunan permintaan. Lalu dari peningkatan dan penurunan permintaan ini dibagi lagi dari variabel yang mempengaruhi yaitu persentasenya, yaitu persentase peningkatan permintaan dan persentase
penurunan permintaan. Nah, setelah setelah variabel-variabelnya sudah tertulis semua, di sini kita bisa ngatur bentuk variabelnya seperti kayak di sininya kita ubah ukurannya. Lalu kita hubungkan menggunakan arrow arrow ini. Jadi arrow ini untuk menghubungkan variabel satu ke variabel lainnya dari sumber ke tujuan. Jadi ada yang saling mempengaruhi seperti ketersediaan bahan baku ini dengan bahan baku kadaluarsa. Jadi kita bisa menggunakan langsung diklik di kedua variabelnya lalu kita langsungkan atau bisa dari klik variabel ke tempat lain lalu ke variabelnya lagi. Nah, dari ketersediaan bahan baku dan bahan baku kedaluarsa di gudang ini, mereka itu saling mempengaruhi. Lalu kita sambungkan ke variabel yang lain, bakmi hasil produksi ini ke ketersediaan bahan baku. Lalu yang lain juga jumlah produksi maksimal mempengaruhi bakmi hasil produksi, persentase keberhasilan produksi mempengaruhi bakmi hasil produksi. Lalu bisa diatur untuk kelengkungannya atau untuk dirapihkan. Lalu di sini pada persentase bahan baku kedaluarsa itu mempengaruhi bahan baku kedaluarsa yang di gudang. Nah, jadi di sini yang saling mempengaruhi itu salah satunya ketersediaan bahan baku dan bahan baku kedaluarsa di gudang. Jadi, misalnya semakin banyak bahan baku yang kadaluarsa, maka ketersediaan bahan bakunya akan berkurang. Lalu pada permintaan pelanggan ini dengan ketersediaan bahan baku, rasio permintaan bulanan dengan permintaan pelanggan, jumlah permintaan dengan permintaan pelanggan, jumlah permintaan dengan peningkatan permintaan, dan peningkatan permintaan dengan jumlah permintaan ini saling mempengaruhi. Lalu begitu juga dengan penurunan permintaan. Jumlah permintaan dengan penurunan permintaan dan penurunan permintaan dengan jumlah permintaan. Lalu di sini persentase penurunan permintaan mempengaruhi penurunan permintaan dan persentase peningkatan permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Kalau sudah dihubungkan semua untuk row-nya atau masing-masing variabelnya, lalu kita lanjut untuk membuat polarity atau nilainya. Jadi, untuk membuat polarity-nya di sini kita klik pada bagian panahnya, klik kanan, lalu di sini terdapat polarity-nya, ada positif dan negatif. Kalau positif ini jika hubungan dari sumber ke tujuan artinya mereka itu sebanding. Lalu kalau misalkan negatif artinya hubungan dari sumber ke tujuan itu tidak sebanding. Ini kita klik nol dulu. Lalu dari jumlah produksi dari ketersediaan bahan baku ke bahan baku kedaluarsa di gudang ini, itu pertama kita polaritinya positif dan pada bahan baku kedaluarsa di gudang ke ketersediaan bahan baku, polaritinya negatif. Jadi jika bahan baku yang kadaluarsa semakin banyak, maka bahan baku di yang tersedia itu berkurang gitu. Makanya di sini negatif. Terus untuk dari persentase bahan baku kedaluarsa ke bahan baku kedaluarsa di gudang ini, kita klik yaitu polaritinya positif. Dan pada bakmi hasil produksi ke ketersediaan bahan baku itu positif juga. Jadi bakmi semakin banyak tersediaan bahan baku, maka bakmi yang hasil diproduksi itu akan bisa semakin banyak. Lalu pada jumlah produksi maksimal
ke bakmi hasil produksi itu juga positif. Persentase keberhasilan produksi dengan bakmi hasil produksi itu juga positif. Lalu dari permintaan pelanggan ke ketersediaan bahan baku itu polaritinya negatif. Jadi semakin banyak permintaan pelanggan, maka bisa menyebabkan ketersediaan bahan baku di gudang itu menipis. Makanya dia negatif. Lalu dari rasio permintaan bulanan ke permintaan pelanggan ini positif. Dari jumlah permintaan ke permintaan pelanggan ini bernilai polaritinya positif. Dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan ini positif. Dan peningkatan permintaan ke jumlah permintaan itu positif juga. Lalu dari jumlah permintaan ke penurunan permintaan itu, dia polaritinya itu positif. Dari penurunan permintaan ke jumlah permintaan, polaritinya negatif. Lalu dari persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan itu positif. Dan dari persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan itu bernilai positif juga. Jadi semakin tinggi penurunan permintaan, maka persentasenya akan semakin tinggi juga. Karena sudah dihubungkan semua untuk polaritinya, kita pada model ini kita bisa klik CTRL-A untuk mengubah warna dari arrow-nya. CTRL-A, lalu kita klik kanan. Nah, di sini terdapat, di view default ini terdapat pilihan-pilihan untuk shape color, fill color, arrow color, dan initial row color. Jadi kita klik di row colornya ini, kita sesuaikan dengan map kelompok kita, warna abu-abu, sudah. Lalu kita klik OK tadi. Lalu di sini modelnya sudah selesai dan kita bisa ngecek di causes tree. Nah, pertama kita klik pada variabel utama atau pada ketersediaan bahan baku di sini. Kita klik, lalu kita klik causes tree di kiri atas ini. Di sini kita klik no dulu. Di sini terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Dari ketersediaan bahan baku, ini dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu bahan baku kedaluarsa di gudang, bakmi hasil produksi, dan permintaan pelanggan. Dan di sini terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut. Lalu, model dapat di-save dengan ctrls dan kasih namanya. Model sudah jadi. Demikian presentasi tugas besar dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.